Kekhawatiran mengenai nasib proyek infrastruktur strategis mengemuka menyusul pembangkasan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum. Keberlanjutan mega proyek Ibu Kota Nusantara juga menjadi taruhan. Lantas tepatkah langkah Prabowo membabat anggaran infrastruktur? Infrastruktur sepertinya tak lagi menjadi anak emas di masa pemerintahan Prabowo Subianto. Tiada lagi anggaran segunung untuk membangun proyek tol hingga bandara yang getol dilakukan era sebelumnya. Prabowo tak sungkan memangkas separuh biaya belanja infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum. Langkah ini bagian dari efisiensi anggaran yang tengah digalakan. Sudah tepatkah? Yang dampak akan dirasakan langsung oleh masyarakat itu ada 3. Ya. Yang pertama tentu kalau tadi perbaikan jalan ya, kalau biaya perbaikan jalannya sangat tipis misalnya, maka jika ada kerusakan maupun perlu perbaikan jalan tersebut tidak dapat segera diperbaiki. Ya, artinya nanti akan akibat perjalanan dari masyarakat akan terhambat. Biaya logistik juga akan tinggi ya karena tadi terhambat infrastruktur jalannya. Ini baru dari segi jalan. Kedua, untuk ketahanan air dan ketahanan pangan, terutama para petani ini, nanti terutama akan terasa sekali di musim kemarau ya untuk pasokan air bagi pertanian ya. Kalau tadi ketersediaan airnya terbatas, jaringan irigasinya juga terbatas, tentu akan ada keterbatasan pasokan air. Kekhawatiran nasib proyek infrastruktur strategis kini pun mencuat. Proyek-proyek ini terancam mangkrak seiring minimnya alokasi anggaran. Belasan proyek infrastruktur disebut-sebut bakal berhenti. Tak sebatas itu, pemeliharaan rutin jalan pun ikut terpengaruh. Perbaikan itu selalu nggak ada itu nggak. Walaupun kita walaupun kita anggaran itu masih dalam peninjauan, masih posisi dalam politik anggaran, tapi kan ini Januari lewat, Januari lewat ya ada beberapa orang masih makan kan. Jalan juga pada perusahaan-perusahaan juga masih kita perbaiki itu. Tak hanya di Kementerian PU, riuh suara minor tak puas anggaran dipangkas keras berdengung. Pegawai hingga pejabat ramai-ramai buka suara tak mampu menjalankan program bila jatah kas begitu dalam dipangkas. Menteri dan kepala lembaga berteriak meminta kebijakan penghematan itu dikaji ulang. Kementerian Keuangan kemudian merekonstruksi anggaran sejumlah kementerian dan lembaga pada APBN 2025. Kebijakan itu tertuang dalam surat edaran Menteri Keuangan sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Dalam edaran itu, khusus anggaran Kementerian Pekerjaan Umum turut direvisi. Dari pagu semula 110,9 triliun rupiah ditetapkan menjadi 50,483 triliun rupiah atau dipotong sebesar 54%. Pemotongan ini pun dinilai ikut mempengaruhi pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sebab dukungan anggaran Kementerian PU masih dibutuhkan. Apalagi anggaran otorita IKN juga ternyata ikut dipotong dari total pagu 6,395 triliun rupiah menjadi tersisa 5,42 triliun rupiah. Jadi PU menyelesaikan yang sudah dikerjakan, yang belum selesai. Apa itu? Tol, bandara, Kemenko,
kemudian masjid yang sudah berjalan PU. Yang belum kayak judicial, legislatif, hunian-huniannya untuk judicial, legislatif, jalan-jalan lingkungan yang belum disentuh akan dikerjakan WKN. Yang akan datang pertama apa Pak? Jalan-jalan, karena itu juga melayani investor yang sudah bergroundbreaking. Mereka nunggu itu. Ihwal penghematan anggaran yang mengancam keberlanjutan mega proyek IKN, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo angkat suara. Kalau sekarang IKN sudah anggarannya dipangkas, efisiensi itu Pak berikut. Tanyakan ke kepala otoritas, tanyakan ke pemerintah. Ya, itu kan urusan pemerintah. Jangan ditarik-tarik gitu. Itu urusan pemerintah. Pemangkasan anggaran Kementerian PU dan Otorita IKN dinilai sebagai sinyal kuat bakal ditundanya pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta. Lantas akankah mimpi Indonesia memiliki ibu kota baru pada tahun 2028 bisa terwujud? Kan kayaknya belum ada. Nanti saya bilang Mbak, kan anggaran kita diblokin semua. Kok kayak progres gimana sih? Anggarannya nggak ada progresnya. Buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya. Udah ya? Udah dah? Proyek yang jumbo dalam waktu dekat Pak? Proyek jumbo. Jumbo itu apa? Please define jumbo. IKN atau mungkin jalan tol Betaji. Ya nanti itu tunggu gini nih satu-satu bilang satu-satu dulu. Anggarannya dibuka, kita diskusi lagi nih. Yang paling depan mata dia apa? Lebaran, ya kita urusan lebaran dulu. Ujung-ujungnya nanti terkait dengan kepastian pembangunan IKN ya. Karena dengan pembangunan dari PU yang mulai menurun, pembangunan di IKN sendiri mulai melandai, apakah iya kemudian swasta mau berbondong-bondong menambahkan modalnya untuk ikut membangun di IKN ya. Ini juga menjadi catatan karena apa? Kalau itu yang terjadi maka bisa dipastikan tahun 2028 terutama pemerintah belum bisa pindah ke IKN ya, karena tadi infrastrukturnya belum tersedia dengan cukup. Instruksi Presiden Prabowo agar kementerian dan lembaga berhemat hingga 306 triliun rupiah sejatinya bertujuan mencegah kebocoran anggaran. Apalagi potensi penyelewengan anggaran pemeliharaan infrastruktur pada Kementerian PU dinilai tinggi. Untuk yang pemeliharaan itu berarti kan bisa saja tahun ini nggak ada pemeliharaan, tahun depan baru digelontorkan anggarannya kan bisa Mas. Kalau jalannya sekarang masih bagus, ya ngapain dianggarkan lagi? Karena itu yang diduga potensi korupsi. Di situ banyak sekali korupsinya Mas. Kalau diulang-ulang hari ini jalan Jakarta Bogor jalannya itu terus dianggarkan lagi tiap tahun dianggarin itu siapa anggaran kan potensi korupsi jadi tinggi Mas, karena kan sama. Nah itu yang mau dibenahi sama Pak Prabowo, jangan Presiden sekarang jangan jalannya sama kemudian juga tiap tahun dianggarkan hal yang sama. Tak bisa dipungkiri, pergantian tampuk kepemimpinan membuat fokus kebijakan pemerintah ikut berganti. Prabowo kini memilih fokus menjalankan kebijakan populis yang bersentuhan langsung dengan rakyat seperti makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, hingga rumah murah.